Hari ini kita mau ngerakit PC yang warna putih lagi. Tapi kalau yang kemarin cuma pakai RTX 4060, kayaknya hari ini kita mendingan pakai RTX 5070 Ti yang terbaru deh. Dan kalau misalnya nih yang kemarin itu cuman flat biasa aja PC-nya, yang kali ini PC itu harus bisa bening alias bisa menampilkan komponen di dalamnya. Terus yang kedua, performanya juga harus tinggi, dan ketiga bisa pajang Nendoroid atau waifu kita. Tapi kalau misalnya gue rakitnya sendirian, kayaknya nggak lucu deh. Jadi gue akan mengundang waifu gue, yaitu Cece Rara. Cece Rara ini adalah seorang content creator di TikTok yang biasa ngebahas teknologi. Biasanya lu bahas apa aja sih? Macam-macam, kadang AI, kadang komponen, kadang roastingan forum. Lu biasanya apa? Live stream atau? Live iya, konten iya. Live dan konten juga iya ya. Dan kali ini kita juga akan disponsori oleh Gigabyte. Jadi terima kasih Gigabyte telah mensponsori. Kalau gitu kita langsung aja kali ya kita. Langsung kita rakit kalau gitu. Rakit komputer. Nah, buat mobonya kita pakai B860i Aorus Pro Ice. Ini sebenarnya adalah salah satu mobo yang cantik juga nih, Ra. Di kelasannya dia itu pakai warnanya tuh putih banget karena kan ice kan namanya. Terus juga di form factor mini IPX dia itu juga yang salah satu bisa ngakomodir sampai Core Ultra 9 harusnya sih masih bisa dia. Ini sebenarnya mobo inceran gue udah lama juga sih. Karena biasanya banyak sih mobo putih sebenarnya di luar sana, tapi biasanya putihnya nggak sampai ke PCB juga gitu. Oh iya, kalau ini full sampai PCB, karena biasanya PCB itu jarang warna putih. Jadi kayak putih luarnya, PCB-nya nggak putih. Nah kalau yang Aorus Ice ini dia emang sampai PCB. Tapi waktu gue mau beli, belum masuk ke Indo ternyata. Oh alah. Gurih banget. Ini isinya ada apaan aja sih? Di dalamnya, jadi di dalamnya lo dapat kartu garansi dan beberapa kabel. Ini ada kabel, ada WiFi adapter juga buat pigtailnya. Wi-Fi 7 bro. Ini mobonya jujur cantik banget sih. Jadi dia itu sebenarnya putihnya tuh nggak cuman putih di sini-sininya doang ya, kayak slot RAM gitu-gitunya doang, cuman putihnya sampai ke PCB. Terus juga sebenarnya ini heatsinknya bukan warna putih, dia silver. Tapi silvernya silver cantik gitu loh. Ayo back panelnya juga putih Ki, parah banget. Oh iya. Wah, gokil nih sampai ke belakang guys. Iya, sampai back panelnya juga putih nih. Ini back panelnya dia cukup lengkap ya, ada Thunderbolt 4 nih. Thunderbolt 4 atau 5 ya? Harusnya sih 4 masih. Terus ini ada 3.2 Gen, kayaknya ini 3.2 Gen 2 X2 sih kalau yang merah kayaknya ya. Cuman kalau yang 3.2 Gen 2 biasa ini yang warna biru. Terus ada LAN port, ini WiFi. Oh, audio jacknya itu lucu ya. Nggak kayak, kan kalau kita nggak merah hijau. Nah, yang merah hijau itu dia nggak normal, ini warna putih. Gila, keren. Terus buat IGP-nya juga ada DisplayPort sama HDMI. Cantik sih, jujur ini cantik. Untuk mini ITX sudah cukup lengkap ya. Ini kalau misalnya nanti kita mau ngerakit lagi pakai casing mini ITX lucu juga kali ya. Ini di belakang tuh ada M.2 lagi loh. Nah, buat CPU-nya ini kita pakai Intel Core Ultra 7 yang 265K. Ini adalah salah satu CPU yang bisa dibilang bagus, bisa dibilang enggak kali ya. Buat Core Ultra 7 265K ini dia performance core-nya itu ada 8. Efficiency core-nya itu ada 12. Dengan total thread-nya itu dia ada 20. Kalau frekuensi turbonya dia sampai 5,5. Ini kayaknya cuman P-core-nya aja ya. Dia punya turbo maksimumnya 250. Tapi kira-kira kalau lagi gaming 250 watt nggak ya? Terjawab di benchmark lah. Kayaknya sih nggak nyampe harusnya. RAM dulu atau SSD dulu nih enaknya nih? Gue penasaran sama SSD dulu kali ya. Oke. Oh, ini tuh replacement buat ini cuy. Itu berarti dia latch ya? Iya. Screwless ya buat ngebukanya ya? Betul, dia pakai klip kayak gini. Cuma nih kadang suka isu tahu mobo harus hati-hati. Gue ada nemuin kasus mobo yang kayak gini, ininya patah. Jadi agak nganga. Iya, latch-nya kadang suka nyangkut-nyangkut gitu. Tapi Gigabyte bukan? Kayaknya bukan deh, waktu itu bukan Gigabyte bukan ya. Gigabyte ya? Berarti harusnya kalau Gigabyte latch-nya udah bagus. Lebih safe. Heatsinknya segede gini coy. Kayaknya kalau PCIe Gen 5 udah bisa nggak sih? Mungkin. Katanya SSD paling baru tuh super panas dan heatsinknya segede-gede gaban. Itu dia. Segede-gede gaban parah. Makanya kalau misalnya heatsinknya segini ya cuman dia nggak ada fan sih. Cuman heatsink cuy gede banget begini. Kalau nggak bisa PCIe Gen 5 mah ya kayaknya terlalu juga. Kita SSD-nya pakai yang ini yang kata Hexemi tadi 2 TB NVMe M2 Gen 4 tapi masih PCIe Gen 4. Gue nggak pakai PCIe Gen 5.
Jujur, gue baru kali ini loh ngeliatin sistem SSD yang canggih begitu gitu. Klik udah tuh. kunci langsung auto. Anjir. Nah terus itu tinggal dimasukin. Masukin kayak biasa, terus dia Kayak langsung biasanya. kunci nggak sih? Ini heatsinknya ya guys, ada thermal pad di bawaannya. Jadi no need to worry, sisa dikunci. Udah, nggak pakai skrup. Nggak perlu. Nah, Kita bakal pakai RAM-nya tentunya combo putih-putih juga ya. Full dari Kingston Fury yang ini DDR5 ya, sesuai sama mombonya. iya ini Kingston Fury Beast. Dia lupa deh, gue kalau nggak salah 6.000. Lu punya speed coba. 6.000 mega transfer per second nggak, kalau nggak salah. Balik. Ini biar versi white. Ini menurut lo kalau estetiknya begini oke nggak? Oke sih, dia punya full putih itu berasa banget full putihnya. Gitu. Putih-putihnya itu pas ya? Iya, karena yang ini PCB-nya kan full putih, seputih-putihnya sampai back panel. Buset, bener-bener putih nih. Ini salah satu rakitan yang gue pernah pegang dan putihnya berasa banget. Karena biasanya lu rakitan putih itu masih ada hitam-hitamnya. Iya masih ada hitam-hitamnya. Itu yang bikin kesel, apalagi di Mobo sulit. Mobo itu rata-rata nggak bakal nyampe PCB. Dia makanya gue sempet ngincer banget Mobo ini. Cuman kita belum nyampe ke casing nih mbak. Iya, nanti kayaknya belum paling tahu lucu di nih. sono ya. Ntar tiba-tiba ada hitam di sana nggak lucu, nggak usah disebutin dulu kayaknya. Jangan mengecewakan penonton dong. Itu dia. Oke, RAM sudah secure. Oke, Next. berarti overall buat bagian-bagian sini udah kelar lah ya. Aman lah Kita ya. paling nanti ketemu ini lagi pas udah mau ngurusin cooling ya. Iya, pasang ayo kita next. Nah Ra, ini alasan kenapa gue bilang tadi PC-nya itu harus bening terus bisa majang Nendoroid. Karena ini casing jarang banget loh di Indo yang bahas. Seumur-umur di grup gue gak pernah lihat review ini loh. Baru Iya. pas project ini gue lihat kok ada yang ini tapi banyak yang nggak tahu. Karena rata-rata sekarang kalau cewek-cewek mau majang waifu-waifu paling high-tech gitu yang viral-viral ya. Ini namanya tuh Segotep Nexus One. Dia itu bantuin dong keluarin dari plastiknya. Thank you. Nah dia itu entah kenapa nggak banyak yang bahas, unik banget loh. Depannya bisa majang Nendoroid atau mainan-mainan yang lu punya. Waifu-waifu. Ini depannya tuh bulat begini loh. Nih, anjay. Astronot-astronot gitu guys, lucu. Iya, terus kalau kalau misalnya mau masang pajangan di sini, misalnya pajangannya custom. Ini tinggal gendong nih, tekan. Nah, dia tuh bisa dilepas. Oh dari depan masangnya? Iya, dari Gue depan. kira dari dalam. Kagak, coy. Oh lucu. Gini. Nah, terus habis itu tinggal kayak gini. Nih harga berapa Pak? Cuma 600.000. 600.000. Ini 600.000 sih murah banget ya. Biasanya kita 600 ribuan ya udah meta-meta akuarium. Iya. Tapi ini vibe baru. Cuma biasanya kalau 600 ribuan, kalau build quality bag-nya, lo bisa rasain rentan penyoknya. Tapi overall sih Ya masih fine oke lah ya untuk Masih casing di bawah 1 fine juta. sih. Kabelnya warna putih apa warna hitam? Warna putih. Jadi bener-bener 600.000 dia full white. Jadi enak banget kalau lo sampai bawa ke depan pun, walaupun kita bukan yang no cable banget, tapi masih bisa blend in gitu. Ini buat ngebuka tempered glass-nya kayaknya gua Di pop kayak biasa. Pop Ini kayak gini? harusnya di tahan bawahnya kayak. Nah, agak ngeri tapi- sedikit tapi nggak iya, apa-apa. dia- Kayak pop up biasa ya. dia nggak punya penahan sih di sininya. Biasanya kan kalau beberapa casing tuh dia kayak Kayak di bawahnya penahan ya. kan. Nah, Gitu. Hati-hati ini ya pas buka. Makanya gue suruh Rizky taruh tangannya dulu guys. takutnya dia nggak ada penahan. Bener dia ternyata nggak punya Pecah sih. penahan. Tapi asik sih. Ini dia kayaknya dari Miniso deh. Iya, sponsor by Miniso. Lucu banget sih. Udah dapat ginian, jadi lu kalaupun pas awal-awal belum ada figur buat naruh, ya udah disediain gitu. Nah ini sayangnya, walaupun gua projectnya itu pakai casing, pakai Mobo Mini ITX, yang casingnya tuh casing MATX, gua nemunya. Ya walaupun muat-muat sih. Feeling lu bakal kayak kurang gendut gak sih? Biasanya kan isunya kita kayak gitu tuh, kalau chassisnya ATX, Mobonya yang ATX kayak kurang full. Kecuali lu GPU lu vertikalin. Kalau ini Iya. menurut lu gimana Ki? Kalau kata gue sih sebenarnya mungkin nanti takutnya tuh soalnya GPU-nya kan agak gede, terus Mobonya imut-imut mungil begini kan. Iya. Gue agak takut nanti dia agak miring. Jadi sebenarnya kayaknya Stand butuh holder kali GPU ya? stand. Cuman masalah GPU stand gue warnanya hitam semua. Gue belum buka sih yang RTX 5070 Ti-nya, tapi moga-moga sih Siapa tahu ada stand-nya. bawaannya. Ini adalah Segotep PM750 watt. Dia itu udah bersertifikasi 80+ Platinum. Gokil. Dia udah pakai Platinum, terus juga dia ini udah modular, udah support sama PCIe Gen 5 dan juga udah ATX 3.0 ya. Jadi
buat mengakomodir 5070 Ti 5070 dan Ti dan lain-lain. Itu harusnya dia sudah cukup ya. Kalian yang mau upgrade 5070 Ti, make sure PSU ataupun bawaan GPU-nya ada adapter ya, karena dia pakai 12 VHPWR. Dan 12 VHPWR itu kalau bukan dari yang berkualitas, biasanya ntar suka kebakar. Panas. Silakan yang dilihat dulu aja. warnanya. Gue pertama kali nih megang PSU Segotech. Sama sekali belum pernah. Gue juga belum. Kita lihat warna dalamnya apakah full putih ya, karena dari tadi kayaknya wah banget, udah semua putih banget. Full putih Pak, aman banget ini buat rakitan putih. Berarti udah match banget sama kita punya Mobo. Iya, soalnya semua belakangnya putih. Soalnya tadi gue juga takut kan, pas gue ngeliat dia PSU-nya bolong gitu, gue mikir anjir. Kelihatan, semuanya udah putih apa back panel. Warna putih apa enggak ya? Ternyata putih loh. Nah ini nih perkabelan. Iya. Karena kabel tuh biasanya jarang yang putih. Ya, tapi kita akalin pakai sleeve kali ya, biar full putih ya. Oh enggak, itu kabel power. Tidak mengecewakan bro, kayak gacha ini. Full putih men, lu gak pakai sleeve pun aman. Berarti kalau rakitan ini gak usah beli sleeve, aman ya? Gak usah pakai sleeve juga udah bisa berarti. Full putih berarti. Full putih, back panel putih, kabel PSU putih, chassis putih, PSU full putih. Full putih, fix. Pajang waifu putih kalian. Ternyata casingnya cukup imut-imut ya. Tapi dia punya back panel tuh agak beda dikit ternyata sama warna casingnya. Oh putihnya karena ya, putihnya putih gading. Gading, bener, putih gading. Tapi sama-sama putih sih daripada hitam. Soalnya iOS rata-rata silver ya? Iya, ini bolongannya masih bisa diakses sih kalau nanti mau masang cooling. Gimana? Ini paling kekurangannya ya lu punya komputer, casingnya gede, cuman mobonya kecil banget. Gitu aja, karena B860M yang kemarin yang Ice versi Ice dia nggak ada sampelnya, jadi kita pakai yang Mini ITX punya. Ternyata buat motherboard ini dia itu punya sekrup yang khusus ya, buat di sebelah kanan bawahnya dia itu adalah pakai sekrup yang agak panjang. Disediain dari Mobo-nya ya guys. Disediain dari motherboardnya ini. Jadi kalau kalian mungkin agak bingung ini pakai sekrup apa, dia udah nyediain sendiri sebenarnya. Dan buat coolingnya kita memakai cooling dari Segotep juga, itu ini namanya BASE 360 ARGB W-nya itu untuk white ya. Dia untungnya ininya digital sih. Kalau misalnya nanti kayak mau ngeliatin suhu atau dari CPU power, CPU usage juga bisa ngeliat dari sini. Cuman sayang dia nggak LCD. Yep. Jadi dia cuman kayak digital gini doang. Tapi oke lah ya. Harusnya ini bisa kita ganti putih nggak sih nanti nih? Bisa, RGB kan ini pasti lah RGB. Cuman gue nggak taunya dia bakal nyolok ke pinnya Mobo atau dia bakal ada softwarenya sendiri, gue nggak tahu. Oh by the way ini casing muat 360 radiator bisa. Lu kalau mau 240 sebenarnya bisa juga tapi di samping kali ya. Biar enggak, ini bisa di sini atas semua. Atas bisa, di sini juga bisa guys, di sisi samping sini ya. Tapi cuma muat 240 karena harus dual fan. Nggak tahu deh bakal ketahan sama cover ini atau enggak kalau radiator di samping. Kalau 240. Ini enaknya sih dia bakal ada, kalau ada fan enak ya dia di sini buat ngambil intake, terus ada satu juga buat ngeluarin. Ini udah ada fan-nya loh. Jadi kita udah pasang. 3 warna putih. Dan dia juga kayaknya emang orientasinya udah pas buat di atas deh. Soalnya nih, tuh lihat ininya ke belakang kan kabelnya udah pas banget gitu. Dan ininya, oh iya bener nih berarti dia tuh nggak bisa di-rotate. Itu sih kotak nggak bulat. Cuman dia kotak. Cuma kalau misalnya ini mah selera sih. Kalo beberapa orang ada yang sukanya justru kotak. User gue ada yang sukanya kotak ya. Oh iya? Gak mau mereka bulat. Nah guys, ini kita ada gacha bawaan dari si chassisnya. Udah ada figur buat ngisi di depan. Dan ini model loh guys, ini Miniso. Gue sendiri sebagai kolektor cinnamon roll-nya Miniso nih. Kita akan gacha saat ini juga. Kira-kira dapat apa? Gue berharap ini moral. Atau enggak pom-pomporin juga lucu. Bawaan loh, modal 600.000 ini casing. Gue beli Saat kita gacha, apakah kita mendapatkan yang kita inginkan? Kita dapat Poca. Ini dia, tapi lucu. Buat lu deh, gue gak mau. Itu kayak Snoopy. Gue maunya cinnamon roll. Snoopy tapi ada sentuhan Snoop Dogg-nya. Oke guys, jadi kita udah masuk ke fase yang menyulitkan, yaitu masukin kabel-kabel PSU. Ini sih harusnya nggak terlalu. Kalau ini ribet. gampang. Iya kalau. Front panel ntar PR nih pasti. Iya harusnya ini nggak terlalu ribet kalau misalnya dia modular ya. Jadi kita
masukin kabelnya dulu dari depan, terus baru nanti bakal dicolokin ke power supply-nya itu di belakang. Nah terus kalau misalnya enaknya dengan power supply yang udah modular dan ATX 3.1 begini, dia udah nggak perlu dicolok kabel PCIe lagi. Jadi kita tinggal nyolok kabel yang 12 PHPWR-nya. Yang tadi gue bilang harus 12 PHPWR karena GPU baru ini guys. Nah guys, karena ini adalah power supply yang kapasitasnya cuma 750 dan mungkin ya kabel PCIe-nya itu nggak terlalu tebel-tebel banget. Jadi kapasitas dari 12 PHPWR-nya itu hanya 450 watt, bukan 600 watt. Jadi buat kalian yang mungkin pengen pakai RTX 5090 atau 5080, kita menyarankan untuk tidak memakai 750 watt sih. Mungkin yang lebih tinggi antara 850 atau yang 1000 di mana kabelnya itu sudah mencapai 600 watt maksimal. Ini dia GPU-nya, barang panas ya ini Kiak ya. Iya. Lagi ramai. Kemarin sih dia ada yang nawarin yang Aorus ya. Cuman kalau gue mikir kalau misalnya Aorus dia nggak warna putih, kayak kurang seru aja gitu. Kita maunya full white. Full white. Apalagi GPU kan sebenarnya kayak bintang utama nggak sih? Bener, soalnya paling gede. Apalagi ini mobonya aja sebenarnya kecil kan. Jadi yang akan menutupi MATX ini biar terlihat penuh ya, pasti GPU-nya. Apalagi kalau divertikalin. Sayang kita nggak ada GPU holder ya. Iya, nah ini makanya coba kita unbox dulu, siapa tahu ada GPU holdernya. Kalau ada GPU holdernya asik sih. Iya ada holder buat ini sih, tapi kalau di vertikalin pasti lebih penuh. Oh ternyata GPU-nya juga ngasih ini ya. VHPWR. 12 VHPWR. Ini yang gue bilang guys, kalau kalian PSU-nya belum support, nah ini dari GPU bawaan udah dapat konverter untuk VHPWR 12 voltnya. Dan dia kalau 5070 Ti itu cuma 2 ya, Kak? Yes. Karena kalau 5080 kemarin ada 3. Nah ini terlihat seperti GPU stand, saya senang. Iya sepertinya ada, karena kita mau bonya kecil ya guys. Dengan GPU sebesar ini dia harus menahan beban kehidupan. Untungnya udah ada penahannya, takutnya bengkok. Makanya, gila tebal banget. Wow. Menggendong triple fan, mau bos sekecil itu. Dia fan blade-nya nggak terlalu rapat ya. Ini mungkin nggak terlalu silent pas lagi full load nih. Wow, silver. Backplate-nya mewah ya. Kayak heatsink dari Mobonya. Sampingnya sih putih banget, bawahnya juga. Jadi mau diginiin pun masih full white dengan tema kita ya Ki ya. Tapi kita bakal pasangnya standar saja. Iya, jadi kalau di vertikalin ini masih bagus. Nah terus dia, ini PCIe 5.0 X16 ya berarti ya, udah ngambil kali 16. Jadi udah cocok sama Mobonya. Nah terus kalau buat koneksinya dia udah pakai, DP-nya 3 DP nih. ya? 3 DP 1 HDMI. 3 DP 1 HDMI ini semua 2,1 Kak. Jadi kalau misalnya DP 2,1 itu lu bisa 4K 240 Hz nggak pakai DSC. Kalau DSC itu kan digital stream compression kalau nggak salah namanya. Jadi digital stream compression itu dia kalau lu ngeliatin gambar 4K 240 Hz sebenarnya itu kayak semacam upscaling dari layarnya. Tapi ini nggak perlu karena bandwidthnya udah tinggi banget dari DP yang versi segini. Nanti kita bisa pakai HDMI 2.1 aja sih, itu udah cukup. Ternyata di dalam boxnya itu ada buku manual juga sih. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai GPU stand-nya dia daripada pusing-pusing, ini ada manualnya. Ternyata cukup gampang sih, dia tinggal di sekrup ke bracket-nya aja, terus nanti yang panjang itu bakal jadi penyanggahnya aja. Simple. Coba kita lihat dulu. Apakah kita cukup pintar? Ngide nih, baca setengah-setengah. Makanya. Lalu ternyata saat kita lagi mau masang GPU, kita baru sadar kalau dia slot GPU belakangnya itu masih yang pakai sistem patah ya. Jadi yang untuk yang paling atas ini memang dia disekrup sistemnya, tapi untuk yang bawah-bawahnya dia adalah pakai yang sistem patah, bukan yang sekrup. Ya memang sih untuk di harga segini nggak heran kalau misalnya dia masih pakai yang sistem patah. Cuman mungkin karena tadi kita udah banyak ngeliatin kelebihan dari casingnya, jadi kita mungkin lebih berharap lebih gitu loh sama casingnya. Ini walaupun dia memang putihnya beda, tapi masih masuk lah, Ra. Nggak mau pasang balik covernya. Iya, nah ini tinggal masukin gini doang kan. Ra, menurut lo gimana nih untuk kabel manajemennya? Tadi udah diaturin nih sama teman kita namanya Ipan.
enak ya, dia ternyata walaupun casing murah tapi ada jalur kabelnya sendiri. Kalau yang casing mahal ada sih dia penutupnya di sini, cuman kalau yang ini ya begini aja. Tapi lumayan lah ada lubang lu buat kabel tisnya, jadi kalau mau ngerapiin kabel jauh lebih gampang ya. Iya. Terus kayaknya karena dia modular juga ya. Kebantu banget, jadi kabel nggak terlalu penuh ya. Mungkin kalau yang non modular ya agak banyak di bawah sih yang pasti. Terus tapi sayangnya dia nggak ada HDDBI aja ya, 3,5. Untuk yang 3,5 itu terbatas, kayaknya cuma 1 doang. Sementara untuk 2,5 ada 1, 2, terus kayaknya di sini juga bisa juga kayaknya. Atau di floatingin di sini kali ya, ngambang kalau mau. Soalnya mesh itu bagian bawahnya guys. Iya, paling ya jadinya terbatas aja untuk upgrade-nya. Tapi kita jadinya nggak khawatir untuk nutup backplate-nya ini. Pasti bisa ketutup. Setelah selesai dengan build ini, gue jujur cukup puas sebenarnya dengan estetikanya, walaupun kita nggak berhasil nyari fan yang berwarna putih dan dimensi mobonya pun berbeda dengan form factor casingnya. Tapi estetika dan fungsionalitasnya masih oke kok. Di Cinebench R15 Core Ultra 7 265K ini bisa menembus 4000 loh. Di R23 juga ini lumayan tinggi, namun sayangnya tidak setinggi saingannya dari kubu merah. Meskipun begitu, performanya ini lumayan stabil, membuktikan kalau all-in-one 360 dari Segotep ini bekerja dengan baik untuk menjaga performa dari Core Ultra 7-nya. 3D Mark Firestrike dan Time Spy juga bisa punya skor yang lumayan, jadi pantas lah untuk sebuah build PC di harga mahal. Performa gamingnya nih yang gokil parah. Kita nyoba 2K aja, frame rate-nya itu gede banget. Kalau di Horizon Zero Dawn dia malah udah mau nyentuh 200 fps, Black Myth Wukong hampir nyentuh 100 fps, Monster Hunter Wilds bahkan 150 fps-an, dan Marvel Spider-Man juga bisa dapat sampai 300 fps. Ya karena aktifin frame generation kali 2 juga sih. Dan Cyberpunk pun bisa sampai 152 fps atau Hogwarts Legacy juga bisa sampai 106 fps. Nggak puas sampai situ, kita juga cobain 4K gamingnya dan ternyata beberapa game macam Spider-Man aja masih bisa dapat 168 fps loh. Monster Hunter Wilds juga ada di sekitar 100 fps-an, Hogwarts Legacy masih dapat 164 fps dan Indiana Jones juga masih dapat 110 fps. Namun, semua tadi itu dengan frame gain kali 4, dimana mungkin bisa berpengaruh ke pengalaman bermain kalian. Gak cuma gaming, di video editing juga performa PC Emote ini lumayan gokil. CPU dan GPU-nya bisa render video 4K H265 10 menit 10 bit dalam 3 menitan aja. Belum lagi performa blendernya itu juga lumayan. Jadi buat produktivitas, PC dengan spek kayak gini lah udah aman lah ya. Kalau soal suhu, nah suhu CPU-nya saat gaming ini entah kenapa bisa menyentuh 105 derajat. Walaupun sih ya stabilnya di 70 sampai 84 derajat ya. Cuma tetap aja ini adalah suhu yang cukup ngeri ya. Kemungkinan karena gue tidak memakai chassis fan, jadi udara intake itu nggak ada yang ngambil. Lalu power draw dari komputernya ini kurang lebih 150-an watt saat idle dan hanya mencapai 380 watt total saat full load. Ini menandakan kalau masih banyak headroom untuk power lebih. Jadi kalau gue sarankan ya, yang mau build PC persis kayak gini, mending langsung cepet-cepet beli fan chassis yang bagus dan juga warnanya putih. Terakhir, total dari PC-nya adalah sekitar 39 jutaan rupiah. Mahal? Memang. Ya menurut kalian aja, RTX-nya terbaru, estetikanya cakep, warna serba putih pula, dan barang-barangnya branded pula. Ya mungkin terkecuali all-in-one dan casingnya ya. Tapi gimana? Menurut kalian ini kemahalan atau emang pantas nih di harganya? Tulis deh di kolom komentar di bawah. Tambahan aja, buat kalian yang mau beli RTX 50 series dari Gigabyte, kebetulan mereka lagi bundle dengan Monster Hunter Wilds, mumpung persediaan masih ada. Atau kalau udah beli, kalian bisa klaim di link di deskripsi di bawah. Oke, jadi itu aja sih sebenarnya video kita kali ini. Dari lu ada salam-salam apa nih? Oh, gue mau nitip aja kali bagi teman-teman yang kalau mau beli komponen ataupun bikin rakitan kayak gini tapi lu nggak mau ngerakit sendiri di rumah, bisa kontak partner gue nih Ki di distributor komputer. Mungkin kita cek link di bawah. Di bawah ya. itu deskripsi ada linknya ya. Terus ditambah sama live stream lu gimana? Ya boleh nih kalau teman-teman yang mau nanya, kadang tuh bahas AI, mereka di live suka juga bahas AI, bahas hardware, nanya komponen dan lain-lain, bisa ada di TikTok gue. Pokoknya misuh-misuh, kalian bisa lihat TikToknya Cecerara. Di linknya juga ada di bawah. Oke, jadi paling itu aja videonya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk cek TikToknya Cecerara. Di sini gue Rizky. Cecerara, sampai jumpa.
Bye.